Wabarakatuh. Kami dari Sekolah Al-Arabi kelas 12 MIPA 1. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang lingkaran. Kelompok kami berisikan 6 orang dan saya Zulfikar Fadil Hakim dan nama-nama teman-teman saya bisa dilihat di sini. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah bangun datar yang tersusun dari kurva dan bukan garis lurus sehingga tidak termasuk poligon disebut lingkaran. Elips khusus di mana dua titik fokus bertepatan dan eksentrisitasnya adalah nol juga dapat didefinisikan sebagai lingkaran. Pusat ekuivalennya adalah kurva yang dilacak oleh titik yang bergerak dalam bidang, sehingga jaraknya dari titik tertentu adalah konstan. Lingkaran memiliki diameter yang membaginya menjadi dua sisi seimbang dan memiliki jumlah sudut sebesar 180 derajat. Selain itu, diameter konstan dan jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran juga menjadi ciri-ciri dari sebuah lingkaran. Lingkaran memiliki satu sisi dengan simetri lipat lingkaran yang tak terhingga sebagai salah satu sifatnya. Lingkaran juga punya sejarah loh. Dalam bahasa Inggris, lingkaran disebut dengan circle serta memiliki kaitan yang erat dengan kata sirkus ataupun sirkuit. Sementara itu, lingkaran dalam bahasa Yunani adalah kirkos atau kuklos, yang merupakan metatesis dari bahasa Yunani Homerik yaitu krikos, artinya cincin, gelang, atau simpai. Keberadaan lingkaran telah ada sejak zaman prasejarah. Objek-objek alami seperti bulan dan matahari memiliki bentuk lingkaran jika diamati. Penemuan bangun datar lingkaran juga telah menjadi dasar dari perkembangan cabang ilmu lainnya seperti geometri, astronomi, dan kalkulus. Penemuan roda menjadi cikal bakal penemuan dari sifat-sifat yang dimiliki lingkaran. Bangsa Yunani mengatakan bahwa bangsa Mesir merupakan bangsa penemu ilmu geometri. Hermes yang merupakan seorang penulis Rin Papyrus mengemukakan aturan untuk menemukan luas lingkaran yang bernilai 256/81 atau sekitar 3,16. Kan orang yang pertama kali mengemukakan teorema yang berkaitan dengan lingkaran. Pada buku The Euclid 3 menemukan tentang elemen-elemen lingkaran dan penulisan segi banyak. Salah satu masalah matematika Yunani adalah masalah mencari luas persegi dengan luas yang sama, seperti lingkaran yang telah diberikan beberapa kurva terkenal. Pertama kali dicoba untuk memecahkan masalah tersebut. Anaxagoras pada 450 sebelum Masehi adalah matematikawan yang tercatat pertama kali mempelajari masalah ini. Unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu ada titik pusat, kemudian jari-jari, diameter, tali busur, busur, juring, tembereng, dan yang terakhir ada apotema. Kita masuk ke sesi penjelasan. Titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berjarak sama dengan semua titik pada keliling lingkaran. Letaknya tepat di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar di bawah, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Jari-jari. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Jari-jari dilambangkan dengan huruf R kecil pada gambar di bawah. Ruas garis OA, OB, OC, dan OD merupakan jari-jari lingkaran. Diameter. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Diameter dilambangkan dengan huruf D kecil. Panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Pada gambar di bawah, ruas garis BD merupakan diameter lingkaran. Panjang BD sama dengan 2 OA sama dengan 2 OB sama dengan 2 OC sama dengan 2 OD. Tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, baik dengan melalui ataupun tanpa melalui titik pusat lingkaran. Pada gambar di bawah, ruas garis AB dan BD merupakan tali busur lingkaran. Nah, pada materi selanjutnya adalah busur. Jadi, busur adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Kalian bisa lihat gambarnya itu di samping sini ya. Nah, pada gambar di samping, garis lengkung AB, BC, nih BC,
CD, dan AD merupakan busur lingkaran. Yang jenis-jenisnya itu ada 3, yaitu busur kecil adalah busur yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Nah, jadi busur kecil itu panjangnya itu tidak lebih atau kurang dari setengah lingkaran. Sedangkan busur setengah lingkaran berarti busurnya itu setengah lingkaran. Dan busur besar itu busur yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Jadi misalnya sini sampai sini nih, melebihi set gitu, set, gitu. Lanjut ke materi selanjutnya adalah unsur yang selanjutnya adalah juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Pada gambar di samping sini nih. Nah, ya, juring kecil, juring juga dibagi menjadi 3. Juring kecil, juring setengah lingkaran, dan juring besar. Oke, kita akan masuk ke unsur tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan tali lingkaran. Pada gambar di samping, daerah AB yang diarsis warna biru merupakan tembereng yang ini. Jenis-jenisnya ada 3, yaitu tembereng kecil. Tembereng kecil adalah tembereng yang luasnya kurang dari setengah lingkaran. Setengah lingkaran tuh yang A sampai B. Terus ada lagi tembereng setengah lingkaran. Tembereng setengah lingkaran adalah tembereng yang luasnya sama dengan setengah lingkaran. Terus yang terakhir yaitu tembereng besar. Tembereng besar adalah tembereng yang luasnya kurang dari setengah lingkaran. Selanjutnya yaitu apotema. Apotema adalah ruang garis yang menghubungkan titik pusat dan satu titik pada tali busur. Dengan syarat apotema tegak lurus dengan tali busurnya. Pada gambar di bawah tadi, ruas garis OE merupakan apotema. Nah, sebelum lanjut ke contoh soal, silahkan dipencet like sebanyak-banyaknya dan klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Kalau belum abu-abu, silahkan dipencet dulu dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Nah, lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal pertama. Ini contoh soal literasi ya, tapi kita jadikan pilihan berganda. Dalam buku geometri dasar disebutkan bahwa lingkaran merupakan kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dari suatu titik tertentu. Titik ini disebut sebagai pusat lingkaran. Nah, ini pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan lingkaran berdasarkan bacaan tersebut? A. Bangun datar yang memiliki sudut-sudut tajam. B. Kumpulan titik yang membentuk garis lurus. C. Kumpulan titik yang jaraknya sama dari suatu titik pusat. D. Garis yang tidak beraturan. Kita kasih kalian 5 detik untuk menentukan apa jawabannya di kolom komen ya. Betul sekali, jawabannya C dari penjelasan di atas. Jawabannya adalah lingkaran terbentuk dari titik-titik yang semuanya berjarak sama dari pusat. Lanjut ke soal kedua. Jari-jari lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik manapun yang pada keliling lingkaran. Semua jari-jari pada satu lingkaran memiliki panjang yang sama. Pertanyaannya adalah, apa fungsi dari jari-jari pada lingkaran? A. Mengelilingi lingkaran dari luar. B. Menentukan luas segitiga. C. Menghubungkan 2 titik di luar lingkaran. Dan D. Menghubungkan titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Kita kasih 5 detik juga untuk menentukan di kolom komen ya. Betul sekali jawabannya D. Jari-jari adalah garis dari pusat ke tepi lingkaran dan menentukan ukuran lingkaran. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan melewati titik pusat. Panjang diameter selalu 2 kali panjang dari jari-jari. Berdasarkan bacaan di atas, pernyataan manakah yang benar?
A. Diameter selalu lebih pendek dari jari-jari. B. Diameter tidak pernah melalui pusat. C. Diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Dan yang D. Diameter lebih panjang dari busur. Oke, kita berikan waktu 5 detik untuk penonton menjawab. Oke, kita bahas jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasannya, diameter adalah garis terpanjang dalam lingkaran dan merupakan 2 kali jari-jari. Jadi, diameter itu selalu lebih panjang 2 kali lipat daripada jari-jari. Misalkan ada A, B, dan C. Maka panjang diameter dari A sampai C. Kalau jari-jari A ke B atau B ke C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Busur adalah bagian dari keliling lingkaran yang terletak antara 2 titik. Ada 2 jenis busur. Busur pendek dan busur panjang, tergantung pada panjang keliling yang diambil. Apa yang dimaksud dengan busur dalam lingkaran? A. Garis dari pusat ke titik pada lingkaran. B. Bagian dari keliling antara 2 titik pada lingkaran. C. Titik tetap di tengah lingkaran. Dan yang D. Garis yang memotong jari-jari. Oke, kita berikan waktu pada penonton lagi selama 5 detik untuk menjawab. Oke, jawabannya adalah B. Kenapa? Karena busur adalah bagian dari lingkaran di antara 2 titik pada keliling. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada keliling lingkaran. Jika tali busur melewati titik pusat, maka disebut diameter. Apa perbedaan utama antara tali busur dan diameter? A. Tali busur selalu lebih panjang dari diameter. B. Diameter tidak menghubungkan 2 titik di lingkaran. C. Diameter adalah tali busur yang melewati pusat lingkaran. Dan D. Tali busur tidak mungkin berada dalam lingkaran. Oke, untuk jawaban kali ini kami persilakan kepada penonton untuk menjawabnya di kolom komentar. Menjawabnya antara A atau B atau C atau D. Silakan dijawab di kolom komentar. Nah, untuk sesi tanya jawab, karena kalian bisa bertanya di kolom komentar jika ingin lebih tahu, maka saya langsung menyimpulkan apa yang ada dalam video ini ya. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang yang berjarak sama dari satu titik tertentu yang disebut pusat. Jarak yang sama ini disebut jari-jari, dan lingkaran memiliki beberapa unsur penting, seperti titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema, seperti yang dijelaskan di menit-menit sebelumnya. Dan lingkaran juga memiliki beberapa sifat khusus seperti memiliki simetri putar dan simetri lipat tak terhingga, tidak memiliki sudut, dan jumlah sudut di dalam lingkaran adalah 360 derajat. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan menyimak video ini ya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Untuk kalian semua, jangan lupa like dan komen, dan juga share video ini ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.